pemulihan. Nah, di sini akan dijelaskan dulu adiksi atau kecanduan. Dulu sebelum dapat sesi ini, sebelum kalian masuk rehab, apa dalam pikiran teman-teman tentang kecanduan? Apa? Yang setiap hari harus pakai. Setiap hari harus pakai, terus Kalau nggak pakai sakit. kalau nggak pakai sakit. Yang Nah, kayak di TV sudah. kayak di TV-TV itu. Kalau kamu apa pemikiranmu? Enggak ada. Nggak ada, taunya make aja. Enggak, kalau begadang mikir di mana dapat uang besok. Apa mau diambil? Apa mau diambil? Ya, Harus ada. harus ada. Oke. Nah, sekarang kita jelasin adiksi atau kecanduan itu penyakit otak. Kenapa dibilang penyakit otak? Karena ketika kita pakai sabu atau apapun jenis narkoba yang kita pakai, dia akan langsung bereaksi menuju otak kita. Karena yang diserang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang langsung diserang oleh narkoba tersebut. Itu yang membuat kita selalu memikirkan make itu enak. Nah, jadi di sini keterangannya adiksi atau kecanduan merupakan penyakit otak kronis yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Kenapa dia tidak bisa disembuhkan? Karena tetap ada dalam pikiran. Karena tetap ada dalam pikiran. Karena yang diserang tadi langsung otak. Pasti yang akan kita ingat yang enak-enak, sistem saraf pusat, sistem limbik yang diserang sama narkoba. Sistem limbik itu sistem yang saraf pusat yang tempat menyimpan sesuatu yang enak. Contoh, makan nasi goreng enak, makan yang pedas enak, atau ciuman waktu pacaran pertama kali enak. Itu yang direkam yang enak-enak, termasuk juga ketika nyabu, ketika kita make, itu yang diserang sama narkoba. Nah, di sini juga tidak ada kata sembuh. Tidak ada kata sembuh pada pecandu narkoba, yang ada hanya pulih. Perjuangan pecandu narkoba untuk pulih itu merupakan perjuangan yang seumur hidup. Kenapa? Ayo. Karena tidak bisa pulih, tidak bisa hilang dalam pemikiran. Oke, tidak bisa hilang dalam pemikiran. Makanya selalu timbul suges. Suges itu rasa kangen, ingin make lagi, teringat, pas mendung gini enak nih, nyerut. Itu yang selalu diingat, itu namanya suges. Itulah kenapa penyakit adiksi atau kecanduan itu tidak bisa disembuhkan. Karena seumur hidup kita akan menjalaninya. Kita akan sembuh ketika kita sudah mati. Karena udah nggak ada pikiran, udah nggak ada nyala, udah nggak ada ini, sembuh dah itu kalau sudah mati. Tapi apakah mau kita meninggal dalam posisi masih kecanduan? Nah, pemulihan butuh waktu yang panjang, usaha yang keras dan kerjasama antara si pengguna, keluarga, masyarakat, tempat rehab, semuanya harus bekerja sama. Contoh, misalnya kamu mau pulih, pengen berhenti, tapi nggak tahu caranya, datang ke aksi kan? Selalu ada jalan. Contoh ini, misalnya kenal temennya yang di sini, ada jalannya, kenal sama aksi. Butuh kerjasama. Nah, semisalnya besok teman-teman di sini sudah pulang, harus teman-teman bisa kerjasama sama keluarga, sama teman-teman yang sudah pulih, atau bisa sekedar datang ke sini kalau butuh layanan konseling, atau butuh sharing feeling. Misalnya lagi putus, galau, nggak bisa nganuin jalan keluar, datang curhat ke sini daripada ngelampiasin ke yang enggak. Suges akan selalu muncul selama kita hidup. Sugesti.
Itulah kenapa adiksi kecanduan kita tidak bisa disembuhkan, karena seumur hidup kita akan pikul rasa suges itu. Hal rentan atau waktu yang rentan ketika suges itu muncul biasanya apa? Biasanya kapan? Pas tidak ada kegiatan, pas melamun. Pas nggak ada kegiatan, pas ngelamun, pas malam mau tidur. Kalau Side kapan? Sama. Sama. Mau tidur. Nah, apalagi ketika kita punya masalah, tapi kita nggak bisa nyelesain masalah. Ya doang, wah nih main. Pasti kita mikir gitu. Padahal itu bukan jalan keluar. Masalahnya tetap ada. Nah, di sini ada ditulis juga ada 4 syarat seseorang bisa kecanduan. Ini ada 4 syarat seseorang bisa jatuh kecanduan. Yang pertama itu menggunakan suatu zat secara terus-menerus. Apa contohnya? Amfetamin, Amfetamin itu contohnya apa? sabu. Sabu. Terus apa? Inek. Ya. Nah, tapi di sini kita tidak memandang jenis zatnya. Kita hanya memandang menggunakan suatu zat secara terus-menerus. Menggunakan suatu zat secara terus-menerus. Misalnya hari ini pakai, besok pakai, tetap ngerasain enak. Lama-lama kita nagih, tersugesti. Oh, lamun wah ini baru main. Besok ngulangin juga kayak gitu. Oh, kalau udah ini baru dia akan enak. Jadinya kita kayak selalu dikomporin, harus ngelakuin itu dulu baru kita merasa enak. Tuh. Padahal sebelum kita mengenal narkoba, apapun enak, walaupun nggak pakai narkoba kan. Sebelum kita mengenal. Tuh. Nah, terus yang kedua adanya toleransi atau peningkatan. Di sini keterangannya apa? Tolong dibacain. Butuh dosis yang lebih untuk bisa mendapatkan efek yang sama seperti penggunaan sebelumnya. Nah, jadi toleransi atau peningkatan itu butuh dosis yang lebih. Misalnya hari ini pakai paketan 100 sendiri, besok pakai paketan 100 sendiri, besoknya lagi pakai paketan 100 sendiri, besok berlanjut lagi 2 minggu, nggak mempan dia tidak akan mempan paketan yang 100.000. Dia akan mempan ketika beli yang paketan 200, baru kencangnya sama kayak yang kemarin beli 100, karena dia butuh dosis yang tinggi. Contoh yang lain, ngopi, jangan jauh-jauh, ngopi dah ayo. Selesai makan biasanya ngopi, besok selesai makan ngopi, besoknya lagi selesai makan ngopi, besok terus berlanjut. Nah, lama-lama walaupun dia tidak makan, harus dia butuh asupan kopi supaya tidak pusing. Namun tendek ngopi pineng, kebanyakan orang tua seperti itu, ngopi doang. Ini ada tendek pineng. Apalagi contoh yang lain? Itu dari segi narkoba. Bagaimana dengan contoh dari segi yang lain yang bukan dunia narkoba? Contoh anak kecil. Anak zaman sekarang kalau nggak dikasih HP nangis, ya kan? Mama YouTube kasih. Tindo aneh. Ayo tidur dah, malam nih, YouTube dikasih. Besoknya durasinya akan meningkat. Yang tadinya hanya 1 jam nonton YouTube selesai, besok lama-kelamaan bisa sampai setiap hari tidak puas-puas karena itu nonton YouTube, karena sudah dirubah pola kebiasaannya. Begitupun dengan narkoba. Contoh seperti yang dikatakan tadi, kalau malam dia begadang, dia tidak nikmatin begadangnya, malah dia pakai mikir. Itu kan, dia pakai mikir, ketongan kepeng lemak kadung nyerut gitu.
Dia nggak nikmatin begadangnya, malah dia pakai mikir nyari uang di mana besok, apa yang mau dijual besok nih. Jangan mama lagi masak, tabung gasnya dicabut, barter. Magicom ada nasinya ikut sama Magicomnya, barter. Yang penting bisa make. Gitu. Nah, terus nomor 3, adanya perubahan perilaku, seperti contoh yang tadi. Berubahnya perilaku dalam hal untuk bisa mendapatkan suatu zat. Nah, kalau sudah di sini kita akan nekat. Yang penting dapat, beli. Uang siapa di lemari, ambil aja. Uang mama ambil, uang bapak ambil di dompet. Lihat ayam tetangga, lekes belum, masukkan di sini. Aduh, tuh kah, rela kayak gitu kan? pakai tas. Jadi berubah perilakunya. Yang dulunya tidak bisa nyopet, lama-lama jadi bisa. Karena keterpaksaan, karena pola pikirnya sudah dirubah, sudah diracunin. Gimana supaya dia harus bisa mendapatkan zat, rela ngelakuin apa saja kayak gitu. Nah, terus syarat yang nomor 4, adanya perubahan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dari fisik, badannya sakit, sering kita kenal dengan kata sakau. Kalau nggak pakai, badannya sakit, pegel-pegel, kayak patah, di sini kayak mau remuk. Bentuk badan berubah. Nah, biasanya kita ambil gambaran umumnya, biasanya akan menjadi lebih kurus karena nafsu makannya menurun. Iya kan? Sida kalau make dulu berapa kali makan sehari? Kadang 1 kali. Kadang 1 kali sehari. Ya, Iya kan? enggak. Kadang enggak makan karena ditutupin sama ini. Tapi kita enggak sadar badan kita digerogotin sama ubas, sama sabun, entah apa nama bahasa jalanannya, ubi kayak. Ntar ketemu sama temen, modal main mata jadi dah itu patungan sama 100. Nah, terus dari mental, parno, menutup diri. Contoh parno apa? Rasa takut. Rasa takut. Takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan. Lihat orang dagang cilok, agak muda sedikit, buser jaga nih dagang cilok nih. Parnonya berlebihan. Lagi di jalan kan naik motor, ada mobil di belakang, yuk. Oh, ambulan. Yuk, ya tetap mengkol karena saking parnonya seakan-akan tuh polisi, mobil patroli, padahal tuh ambulan. Parno yang berlebihan. Lihat orang bisik-bisik, padahal dia lagi bergosip. Kirain ngomongin kita. Gitu, kirain ngomongin kita. Sensitif kita. Parno, sensitif, menutup diri. Nah, menutup diri ini kita nggak mau terbuka sama teman-teman yang nggak make. Kita jarang mau ngumpul dengan teman-teman di lingkungan kita. Biasanya kita pilih-pilih mana teman yang make, itu aja kita gencer buat ditemenin karena satu pemahaman. Kita menghindari teman yang nggak make karena kita takut ditahu. Oh, nanti ketahuan saya make, mendingan sama ini aja saya bergaul. Emosional, emosi tidak stabil. Nah, emosi tidak stabil, teman-teman pernah ngerasain rasa drop, emosian kan? Ditanya ini ngegas, ditanya ini ngegas, lagi ngedrop, starter motor, mbe jam naik, kembe aja beketuan, nih ya kelai semenda, itu kan ngegas kita, nggak bisa ditanya, atau kadang kalau ditanya sama mama, kita nyari sensasi supaya mama ngerasa bersalah sama kita. Pinter kita memanipulasi yang begitu-gitu. Padahal sudah benar kita yang salah, tapi kita bikin orang yang nanya itu salah. Ya kan? Ayo. Rata-rata pernah ngalamin kan?
dari spiritual, kurang peduli pada hubungannya dengan Tuhan. Jarang sholat, jarang ibadah, jarang ikut kegiatan sosial di masyarakat Karang Taruna. Nah, di sini ada kata kuncinya, pemulihan atau pulih. Kata kuncinya di sini, pulih. Pulih bukan hanya berhenti menggunakan narkoba, tetapi pulih juga kembalinya fungsi sosial kita di masyarakat. Kembali hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri, dengan pasangan, dengan masyarakat. Itu harus dikembalikan. Yang dulunya kita jarang ngumpul sama keluarga, ayo ngumpul, perbaiki hubungan itu. Yang dulunya kita jarang ngumpul sama masyarakat, diumumin orang meninggal kita cuek, nggak pernah ikut ngelayat, ayo coba sekarang ikut bantu-bantu. Bantu apa kek, pasang apa kan, Ya. itu rajin. Usahakan keluar dari sini itu tebus apa ya, balas dendam lah istilahnya, tapi dalam artian balas dendam yang baik. Mungkin dulu ketika kita belum masuk rehab, kita jarang di rumah, sekalinya pulang pas mau tidur, pas mau makan, pas mau minta uang, pas ngasih tahu mak motor ini saya gade, itu pulangnya. Tapi sekarang coba kalian balas dendam ketika pulang ke rumah. Manfaatkan momen-momen sama keluarga, perbaiki hubungan, apa yang bisa dibantu-bantu selagi mereka masih ada gitu. Dan usahakan sebelum orang tua pergi meninggalkan kita, tunjukkan hal yang positif, tunjukkan perubahan kita biar nggak nyesel. Yang paling utama untuk pemulihan adalah motivasi. Kalau Side, motivasinya untuk pulih apa? Bikin jadi orang normal. Orang normal kembali seperti dulu. Oke. Nah, apa yang kamu alamin ketika kamu memilih jalan untuk berhenti? Bosan, jenuh. Bosen, jenuh, terus dampak negatif yang kita timbulkan tuh ternyata banyak. Ya banyak. Contoh, kita make enaknya di kita, ya kan? Ya. Tapi pikirin dampak yang lainnya. Ketika kita ditahu menggunakan narkoba, iya naksai, yakni nama orang tua tercoreng. Belum lagi kerugian-kerugian yang kita timbulkan, gade motor ini yang tebusin orang tua, ngambil barang ini yang bayarin orang tua, itu kan. Nah, di sini targetnya adalah kita bisa pulih, berhenti, abstinen. Berhenti menggunakan narkoba itu namanya abstinen. Berawal dari 1 hari, abstinen, berawal dari 1 hari. Oke lah, hari ini enggak pakai narkoba, besok jalanin terus lama-lama seminggu bisa bertahan enggak pakai narkoba. Set hari berganti hari, minggu berganti minggu, udah 1 bulan, enggak apa-apa. Enggak kan kita mati enggak pakai, Ya. justru lebih enak. Kalau dulu kamu begadang, tapi begadangmu mikirin apa saya bisa jual besok. Kalau dulu uang 100.000 nggak cukup. Kalau sekarang uang 100.000, 10.000 kamu ambil tiap hari, bisa sampai 10 hari yang 100.000 itu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan di yang ini? Di luar topik juga boleh.